Dalam perjalanan hidup kita, salah satu yang terpenting adalah kita harus mengembangkan diri kita. Patut kita sadari bahwa pengembangan diri yang paling mendasar adalah mengubah pola berpikir. Tidak mudah bagi kita adalah mengubah pola pikir. Seperti ketika kita berada dalam sebuah stasiun pertama di episode yang sebelumnya, kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan dalam sebuah kebiasaan itulah keberadaan diri kita. Tapi kita tidak boleh tinggal dalam satu pola pikir yang lama. Kita harus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tanpa kita sadari, kalau kita berkanjang pada sebuah pola pikir yang menurut kita adalah itu yang benar, maka secara tidak langsung kita membangun sebuah tembok. Memang bertahap dari satu bata ke bata berikutnya, hingga secara tidak kita sadari kita membangun sebuah tembok yang tinggi. Adalah seorang bapak yang bernama Tertullian di tahun 160 sesudah Masehi. Dia mengatakan, apa persamaan antara tembok Yerusalem dengan tembok Athena? Itu dua hal yang berbeda. Antara rasio dengan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Ibarat tembok Yerusalem mewakili pola pikir secara religius, sedangkan tembok Athena mewakili pola pikir secara filsafati. Itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Oleh karena itu, Bapak Tertullian dengan tegas berkata, itu dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Demikian halnya dengan keberadaan diri kita. Ketika kita berkeyakinan pada salah satu pola pikir, maka kita akan secara tidak langsung membangun tembok pemisah antara salah satu pola pikir dengan pola pikir yang lainnya. Pola pikir filsafati yang baik adalah melihat bahwa kita berada dalam satu titik tertentu. Ketika kita berada di dalam salah satu titik tertentu, contohnya berada di dalam titik pola pikir secara religius, itu adalah sebuah ambang batas. Berada di ambang batas itu, kita berada di dalam sebuah keheningan bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki, sebesar dan sekaya apapun itu hanyalah sebuah titik berada di dalam keheningan. Oleh karena itu, tepatlah ketika Pythagoras ditanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah engkau adalah filsuf? Pythagoras berkata, tidak, saya bukan filsuf. Saya hanyalah orang yang mencari kebijaksanaan. Bukan berarti saya tahu segala-galanya. Saya hanyalah orang yang berusaha untuk menjadi lebih bijak dari hari ke hari. Mari kita belajar untuk menjadi lebih bijak dari waktu ke waktu. Dan kita mulai menyadari bahwa ada ambang batasnya kita mengetahui segala sesuatunya. Pada sampai titik tertentu, biarlah kita berada di dalam keheningan sambil merenungkan keberadaan diri kita tentang memahami siapa diri kita sejatinya. Sokrates pernah ditanyakan ketika dia mengetahui banyak hal, apa yang Bapak ketahui tentang banyak hal yang telah Bapak pelajari? Dan ia pernah berkata, hanya satu hal yang saya tahu, dan saya tidak tahu apa-apa. Semakin orang berilmu, semakin menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa. Waktu kita belajar, kita bisa mengetahui dari yang mungkin awalnya kita tidak tahu. Setelah kita belajar, kita menjadi tahu. Dan ketika kita tahu, kita termotivasi untuk terus belajar. Dari tahu mungkin menjadi serba tahu. Dan kita ingin tahu berbagai hal. Dan ketika kita terus belajar dan seperti serba tahu sana dan sini, hati-hati kita berada dalam satu ambang. Seolah-olah kita ingin menjadi maha tahu. Biarlah kita bijak bahwa kita berada pada sebuah titik di mana sesungguhnya hanya ada satu pribadi yang maha tahu. Biarlah kita sampai pada sebuah titik pemahaman dan kita berada di dalam keheningan, di dalam perjumpaan
bersama dengan Adi Kodrati.